Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pakai salam lengkap 5 bahasa, 5 agama nggak nih? Boleh. Iya. Ulangi. Kita ulangi. Apa? Kayak podcast Bang Leon. Nggak apa lah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Mantap. Anjir. Aduh. Balik lagi dengan kita di podcast. Aku Adramis Prayogi dan Wawan Trisna. Iya. Dan kali ini kita mengambil bintang tamu lagi, Pak. Siapa bintang tamu kali ini, Pak? Sebelum ke bintang tamu, kita bridging dulu sebentar. Bridging dulu. Karena tanpa bridging kurang rasanya. Kurang renyah. Itu sebelum mulai acara yuk. Bridging pas dalam acara. Udah di acara, apa? Lain. Ya. Gimana Jogja, Pak? Oh, alhamdulillah baik, Pak. Kosan sepi. Katanya kemarin yang pas kemarin kau cerita tuh yang kau keluar kau pakai masker terus diliatin orang-orang tuh gimana perasaan? Oh, enggak gimana enggak, itu hiperbola aja yuk, biasa aja. Hiperbola. Berarti tidak sesuai fakta tuh, Pak. Ini cuma dapat aja. Anjir. Parah. Enggak ya, kayak emang dilihat aja, maksudnya enggak kayak gitu enggak. Tahu diomongin sama orang. Enggak. Biasa aja sih, tapi kayak kita aware. Dosenku yuk kayak ketemu 2 maskernya. Wah, anjir. Kan soalnya gini, Man. Di DIY sendiri kan ini kemarin dipuji sama presiden masuk 5 besar penanganan COVID terbaik Indonesia. Termasuk banyak pendatang. Nah, itu dia. Masalahnya banyak pendatang juga kan, misalnya ODP yang masuk lagi. Iya, takutnya bisa jadi berubah jadi OTG yang sekarang diganti, Pak. Apa tuh? Istilah ODP, OTG itu diganti. Cuma ngapain sih? Berdua. Udah terbiasa padahal, Pak. Udah terbiasa padahal dengan ODP, OTG. Atau dirubah sama Pak Menkes. Emang ganti apa ya? Ganti jadi apa lagi itu? Ganti jadi suspek apa gitu. Ada 3, 4, ada 5 biji nggak salah. Gila, gue bilang aneh-aneh nih. Udahlah resapel aja lah kabinet. udah ada malah ngomongin politik aja. itu omongannya berat itu. Berat. Masalahnya bintang tamu kita kita bidangnya bukan di politik, Pak. Bidang tamu kita bidangnya di ekonomi. Waduh, iya. Aduh. Oke, kita sambut aja lah. Ma'ruf. Ya, halo. Monggo dikenalkan dulu. Perkenalkan, termasuk sobat e-sport juga ya saya ya. Ya. Menarik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Biasa dipanggil sama yang lain Mangrove atau apa gitu lah yang dipanggil. Apalagi nih? Itu ya, biasa ya. Biasa apa? Ini sedang ini apa? Sibuk apa? Kalau kesibukan sih mungkin bisa dibilang kesibukan sebagai mahasiswa semester akhir. Di mana? Di IAIN Pontianak. Ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan ekonomi syariah.
Nah kan Pak, ini anak orang ekonomi Pak. Aduh. Jadi bolehlah kita tanya tentang yang perekonomian nih. Ekonomian. Karena kita basicnya bukan ekonomi Pak. Bapak teknik, saya sains. Kesehatan saya. Bisa nyambung ke ini ekonomi ya. Semuanya bisa Pak, semuanya bisa. Nah, bisnis semuanya bisa, bisnis segala macam tuh bisa. Teknik menjadikan suatu lapangan pekerjaan jadi ekonomi juga. Iya. Buat ya banyak lah. Buat alat bisa terus pemasarannya ya ini di baru dibahas semuanya, dikupas secara tajam. Europe kalau ini ekonomi ngebahas pemasaran gitu, pemasarannya gimana atau dalam bidang apa dulu itu pemasaran? Ya nggak tahu, mikro makro. Kalau mikro sih biasa dia skala domestik gitu kayak daerah. Kalau makro tuh biasa udah makro yang skala nasional tuh paling antar pulau, antar provinsi. Kalau makro yang skala internasional ya antar negara begitu. Kayak kerja sama antar perusahaan ini dengan inilah. Anggaplah perusahaan apa ya yang lagi hype sekarang itu? Apa tuh? Telkom. Gojek Pak, Gojek. Gojek. Kerjasama internasionalnya kan bahkan udah sampai ada di Vietnam, GoViet. Nah, itu bisa merupakan salah satu itu kerjasama internasional juga. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga menambah pendapatan domestik bruto PDB. Bro, jangan terlalu ya. Soalnya ya kita kan enggak ini biasa pakai bahasa umumnya aja kan. Iya. Sudah dipesan Pak. Kayak apaan lagi kayak. Tapi ya kalau yang dengar anak ekonomi sih udah pasti paham. Paham. Tapi ini unik kan, ekonomi syariah. Nah itu uniknya jurusan Ma'ruf nih. Apa aja tuh? Kalau pelajaran dasarnya sih kurang lebih dengan yang konvensional ekonomi yang lain sih. Cuman ada tambahan kayak mata kuliah yang ibaratnya kayak ekonomi makro gitu. Cuman kita ada ekonomi makro Islam. Dia kayak apa ya? Ada fikih. Membahas ada hukum-hukum fikihnya lagi. Kalau hukum-hukum fikih gitu dia bisa masuk ke jurusan namanya jurusan muamalat. Itu beda lagi sama ekonomi syariah. Beda, itu dia hukum ekonomi syariah nama jurusannya. Dalam bahasa lainnya jurusan muamalat. Kupikir kayak ini loh, ntar kan ini kan ekonomi syariah. Terus ntar ada penjurusannya lagi loh. Peminatan. Kalau peminatan gitu di kami nggak ada sih, dia cuma mempelajari secara umum aja. Cuman ada tambahan berupa pendidikan yang dalam perspektif ekonominya. Bagian syariahnya di mana? Begitu. Kayak kalau dalam yang konvensional kan ada pasar monopoli, pasar oligopoli, gitulah. Iya, apa turun? Sebutin aja itu pengertian ini secara bahasanya itu. Kalau yang pasar monopoli itu kayak ibaratnya dalam pasar gitu cuman ada satu produsen. Yang apa? Layaknya inilah PLN.
Iya. Nah, PLN itu termasuk monopoli. Kalau ini apa tadi yang satunya lagi kau bilang tuh? Kalau oligopoli itu dia ada beberapa produsen dalam suatu pasar, tapi tidak lebih dari 10. Tapi satu produk atau gimana? Enggak. Satu produk. Oh, satu. Anggaplah mie instan. Ya. Kan ada beberapa tuh. Nah, itu salah satu yang oligopoli. Wah, keren. Keren nih malam nih kita ekonomi belajar nih. Tapi berat ini, yuk bridging ke lain yuk. Berat ini. Ini Pak, Rob, kalau boleh tahu apa? Kalau ngelihat kayak sekarang ya ekonomi Indonesia kan katanya lagi gini lah ya, gini-gini, terbang-ambing lah istilahnya dengan corona nih. Menurut kau sendiri, kita mampu nggak kira-kira buat bertahan lah paling nggak berapa persen kita bisa naik dan berapa persen kita bisa turun untuk sampai akhir tahun kira-kira? Kalau dari pengamatan kau lah. Kalau dari pengamatan aku ya, ini berat ini. Opininya luar biasa ya. Opini sih ini. Kalau dari berita terakhir yang aku baca dari Detik Finance, itu kalau nggak salah pendapatan kuartal kedua Indonesia, perkembangan ekonomi kuartal kedua Indonesia itu minus. Minus berapa gitu, minus 4 berapa persen gitu. 3 enggak sih? Enggak tahu. Kalau minus lah salah gue. Kalau itu di kuartal ketiga nanti masih minus lagi, kita bisa nyusul Australia dan juga Singapura. Bisa resesi nanti. Itu kemarin ada rencana dari Sri Mulyani buat resesi uang kita. Resesi itu resesi. Bukan resesi. Kalau randomisasi. Kalau redominasi. Redo apa sih? Susah bener nyebutnya. Redomisasi. Bentar. Cari dulu. Iyalah. Tapi intinya tuh ngapain tuh? Kalau resesi itu dia kayak penurunan pendapatan. Kalau misal sampai kuartal 3 tadi, gimana tadi tuh? Bakal susah sih, kayak ibaratnya bisa jadi harga nilai rupiah turun lagi. Pengaruh itunya aja dalam apa? Itu salah satunya sih yang paling dampak, yang paling susah, yang paling berat lah ibaratnya. Istilahnya. Soalnya kalau rupiah nilainya turun lagi, utang Indonesia menambah lagi. Karena utangnya itu kan dalam bentuk US dollar, bukan dalam bentuk rupiah. Bukannya Amerika lagi ini. Lagi terombang-ambing. Untungnya di situ, karena Amerika lagi terombang-ambing, jadi nilai rupiah juga kemerosotannya enggak terlalu signifikan, enggak terlalu jauh. Karena Amerika juga lagi dalam ambang-ambang apa sih, lagi ribut, lagi ruwet lagi loh ibaratnya. Politiknya juga panas di situ. Apalagi panasnya kemarin terkait isu Black Lives Matter kan. Nah itu salah satu penyebab Amerika lagi guncang kemarin. Cukup ini ya, apa istilahnya ya, berat kalau di masa gini. Kalau bilang berat, ya berat. Karena semua sektor ekonomi kebanyakan terdampak akibat COVID ini. Nah,
di sisi berat pasti ada yang menguntungkan. Nah, kira-kira siap nih untuk survive di masa-masa gini nih. Peluang apa aja sih yang bisa diambil kayak para yang orang-orang yang kena apa istilahnya udah lagi nganggur lah. Kalau gitu gimana ya, susah juga kan. Yang ada kan kayak sekarang ini kan kayaknya Telkom kalau dilihat lagi naik-naiknya karena orang-orang pasang kan di rumah semua. Udah pasang karena ada Netflix. Ya, Netflix baru dibuka blokirnya kemarin. Itu juga. Gimana tuh? Kalau itu bisa jadi dampak positif bagi perusahaan penyedia layanan internet sih, karena cuman orang-orang jadi lebih memilih buat memasang layanan internet di rumahnya karena mereka lebih sering di rumah. Terlebih lagi sekarang kan sekolah dengar kabar bakal sampai akhir tahun online-nya. Nah, jadi mereka memilih keluar duit sebulan sekali dibanding keluar duit bisa dibilang seminggu sekali kalau yang pakai kuota loh ya. Kalau yang pakai kuota kan biasa belum waktunya habis, kuotanya udah habis. Nah, mereka lebih memilih keluar duit sebulan sekali begitu. Jadi nggak terbuang banyak lah duitnya untuk layanan internet. Ya walaupun anggaplah orang itu keluar rumah dan tetap bakal pakai kuota sendiri. Ya setidaknya di rumah mereka tidak perlu menggunakan kuota data sendiri. Mana ini masa gini nih bingung orang-orang. Kan ada yang menyikapi new normal yang tapi tampaknya kagak normal lah amat. Itu ada yang kayak kafe-kafe lah, kita ngambil usaha-usaha yang kayak gitu lah. Itu kan tetap buka. Ya malah buka kan sekarang, kalau dulu kan tutup, sekarang udah pada buka. Nah itu kira-kira kalau orang-orang yang mau usaha yang kayak gitu tuh peluangnya chance-nya tuh seperti apa? Kayak kayaknya jelek lah, emang lagi jelek aja, cuman dia manipulasinya kayak mana? Kalau untuk masa-masa sekarang sih, kalau untuk yang buka baru gitu bakal susah ya. Karena orang ibaratnya gini lah, kalau orang buka usaha baru pasti belum punya nama. Terlebih lagi mereka buka usahanya pada saat pandemi begini, lebih bakal susah dapat nama lagi. Karena harus mengikuti protokol kesehatan. Ya walaupun ada beberapa kafe yang sudah buka tidak terlalu menerapkan protokol kesehatan itu. Ya contohnya seperti di dekat tempat tinggal saya di sinilah, ada beberapa kafe yang tidak terlalu loh ya, bukan tidak menerapkan, tidak terlalu. Mereka menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun. Namun penerapan untuk jarak 1 meter per orang itu susah. Nggak bisa. Orang nongkrong 1 meter. Nggak bisa. Orang nongkrong nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Harusnya tuh proteksinya tuh. Ini face shield, pakai face shield. Enggak, face shield yang kayak di Indomaret yang yang pakai plastik gitu ya. Enggak, ini kayak di meja ditaruh. Kayak tahu enggak ngobrol sama orang penjara. Ngobrolnya pakai telepon gitu kan. Iya keren juga. Padahal nggak usah pakai telepon juga kedengaran gitu. Kalau itu kaca ya, kalau itu kaca,
kaca dan itu kedap. Kalau cuma pakai plastik Kalau pakai plastik doang ya nggak usah pakai telepon lah. Ya, ngomongnya pakai chat. Nah, pakai chat. Bro, baik-baik bro. Asli. Peluang sekarang tuh yang basis fondasi awal pertama nih di masa-masa gini online. Nah, memang kalau fondasi terbagus dalam sebuah usaha memang online, nggak harus pada saat pandemi memang. Terbukti sebelum online dengan sesudah online aja pendapatan orang-orang yang dagang online, kalaupun berbeda nggak berbeda jauh dibandingkan orang yang dagangnya offline. Itu semua masa juga. Sebelum pandemi mungkin pendapatannya nggak terlalu sebanyak saat pandemi lah ya. Karena pandemi kan orang lebih mikir mau keluar rumah harus pakai begini ribet, udah pesan online aja. Iya. Nah kalau sebelum pandemi kan mau kemana aja, ayo atuh, gasken berangkat aja, skui. Gasken. Nongkrong aman segala macam kan istilahnya. Ya tapi ya gimana ya? Oh iya, nongkrong itu udah sekarang. Di Sintang itu ya. Apa? Udah normal. Oh, jangan tanya. Udah. Tahu warung kopi yang mau ke arah ini Mas Timbul tuh, belokan itu dekat CFC dulu. Iya. Ada namanya kedai kopi tarik. Ramainya nauzubillah. Motor banyak. Wah, jangan ditanya. Kalau bukanya masih tetap sampai jam 10 atau udah diperpanjang lagi? 11. Terakhir tuh jam 11 kan ya? Terakhir jam 11 mungkin. Kemarin kan kalau nggak salah ada peraturan gitu di cuman sampai jam 10. Udah ditambah berarti. Karena tren pasiennya positif. Istilahnya yang sembuh udah banyak gitu loh. Nggak naik tapi malah turun gitu loh. Nggak ada penambahan. Nggak ada penambahan, alhamdulillah. Udah yakin lah ya. Udah nol. Tadi aku ngecek terakhir udah nol pasien. Aku tahu. Ya, mahasiswanya pada ngerantau lagi. Percaya. ODP-nya berkurang. Pada ini kan. Kawan-kawan udah pada balik ke Ponti nggak? Ada beberapa yang udah balik ke Ponti lagi dari kampungnya. Ada yang baru rencana mau balik ke Ponti lagi. Nah itu tuh ntar ngumpulnya di Ponti tuh. Ngumpulnya di Ponti malah Ponti ODP nanti. Lapor lagi segala macam kan. Tapi kalau masih dalam satu pulau sebenarnya sih tidak masalah. Karena nggak ada yang wajib rapid test tuh loh. Kalau yang keluar pulau itu yang nggak susah. Kalau keluar pulau wajib rapid test. Rapid test mana kena berapa, Wan? 350. Cuman karena orang abangku yang ngurus. Jadi aku ini bayar. Soalnya kan ini harganya sebenarnya di bawah itu loh. Itu di bawah 3 sebelum yang baru. Sebelum ini makanya. Soalnya ada yang mainkan harga di situ. Mainkan harga. Jadi mereka tahu itu ibaratnya gini ya. Itu kayak permintaannya banyak dengan jumlah barang yang terbatas. Karena barangnya terbatas. Karena barangnya terbatas, mereka naikkan harga. Udah terbatas, peminatnya banyak. Tapi kalau permintaannya sedikit, barangnya banyak, harganya justru turun. Kayak masker kemarin kan? Masker kemarin tuh, yang satu boxnya sampai 500.000 lah, apa itu? 300.000. Ujung-ujungnya sekarang malah rugi bandar mereka. Ada yang di Twitter tuh, tau nggak? Yang nimbun. Yang nimbun. Rugi katanya.
Saya mau Mam. jual ini, saya mau Mam, jual ini. itu Itu hasil nggak nipu dijual mah. mahal juga nggak? Karena dia rugi soalnya. Dia belinya udah mahal, terus dijual dia mahal. Dia mau jual rugi pun bener-bener rugi bener dia. Rugi sekali itu pasti. Anjlok, bener-bener anjlok harganya tuh, nggak ada harga. Plus kacang netizen. Gokil nggak lo? Iya. Gila. Kalau masa gini berarti benar-benar ini apa konsumen kayak masker tuh udah banyak versi yang baru kan. Masker kain lah, apalah. Protection juga tuh aku ngeliat tuh. Face shield lah. Banyak tuh modif anjir gue di ini di bandara tuh gue lihat aja ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada ibu-ibu anak-anak kadang. Iya. Ada yang ditinggal tuh aneh aku teguran. Dia tak lupa anak pesantren kayaknya. Kau nak ambil man? Anak-anak mondok. Kau nak ambil? Belum. Aku kan ngindar rumah kan lo. Gitu. Aman lo. Oke. Terus balik apa? Ganti topik lagi. Ganti topik. Kemarin pas kita ngobrol-ngobrol, Wawan ada pertanyaan sebenarnya buat kau. Yang kemarin itu kan. Yang kau bilang itu. Lupa aku ya. Gimana ya? Ini yang tapi ini kan baru yang awal. Nah, kau kan ada 2 pertanyaan. Iya kok. Yang bukan 2 pertanyaan, kayak 2 tema gitu. Yang pertama itu kan tentang ini. Kemarin kan barang-barang udah banyak nih. Ya keren-keren lah istilahnya. Itu yang Wawan pengen tanya tuh. Oke. Yang ini ya Yok, apa? Kadang kok tiba-tiba udah ada punya ini. Nah, contoh itu penasaran tuh. Penasaran. Tadinya saya juga penasaran. From Android tiba-tiba jadi Apple. Iya. From laptop Asus yang biasa jadi apa? ROG. Itu juga padahal begitu seingatku. Habis itu dulu HP dulu. Itu dulu baru yang nanti yang selanjutnya baru yang lain tuh. Ini bahas yang itu dulu, bahas yang barang-barang baru itu. Pertanyaannya adalah, apa nih? Dapat dana dari mana? Dapat dana dari mana? Kalau dana, sumber dana itu gimana ya? Kebetulan aku kan di sini nyambil juga sebagai apa? Nyambil bantu abang sepupu lah jaga counter. Jadi per bulannya dapat. Income-nya tinggi ya. Income-nya tinggi. Enggak tinggi lah. Cukup lah untuk apalah. Cukup. Jadi kalau untuk income segitu untuk income-nya dari situ. Lalu kemarin kan habis di Sintang habis jual tanah. Ada jual tanah kebun lah, tanah doang, nggak ada bangunannya. Bukan gitu. Bukan. Kan kira. Ini yang di Wan, yang di dekat SM belakang gereja yang di yang gedung serbaguna tuh. Oh, yang tanjakan. Tanjakan di sebelah habis gereja itu kan ada gang. Masuk ke situ. Nah, itu tanah di situ udah kejual. Iya. Tanah emang. Nah, dananya lumayan lah. Kebetulan kemarin lagi pengen ganti laptop. Oh iya. Jadi laptop yang lama dijual, laptop buat tambahan beli yang sekarang. Double tuh. Nah, habis beli laptop masih ada sisa. Masih banyak banget lah sisanya. Masih banyak banget lah sisanya. Masih banyak lah sisanya. Tapi nggak aku habisin semua lah. Soalnya buat dana tambahan juga buat beli rumah di Pontianak ntar. Karena kan rencananya bakal pindah ke Pontianak.
Iya. Rumah yang di Sintang bakal dijual. Jadi dana masih ada sisa tuh masih disimpan. Belum sampai seminggu, handphone yang dipakai rusak. Nah, Anjir. memang udah minta kode buat lem biru. Memang udah ada kode di situ. Lempar beli baru. Aku tahu istilah tuh lagi. Jadi nanya ke tempat servis HP, nanya betul kan berapa. Sama kayak beli HP yang itu baru. Waduh. Mending beli baru sekalian. Yang ini gua jual aja. Tahu gantinya lebih. Gantinya malah lebih. Ya alhamdulillah. Sesuai budget itu. Speknya langsung naik drastis gitu. Naik drastis. Sorry, nggak patah-patah. Nggak patah-patah. Langsung itu keunggulan iPhone tuh bangke. Nge-tweet di Twitter jadi ada achievement khusus. Iya. Oh iya. Ini. Ada iPhone ada ya? Berapa Bu? Apanya ya? Apa tadi? Oh ini ya tulisan yang Twitter ke. Tweet from iPhone. Ya, ngeri itu. Ngeri ya. Aduh. Dari situ yuk kita apa lagi yuk? Terus gimana ini? Apa? Ngolah sisa uang itu? Ya sisa uangnya masih di rekening sih, paling gua simpan aja buat keperluan ke depannya. Ini ya, apa istilahnya dana tak terduga tuh. Iya, dana tak terduga. Ya kalau di umur segini tuh gila pembagian ngeri. Kalau untuk di umur segini, kalau model-model macam kita itu dua kemungkinan. Kalau memang mereka mampu beli barang-barang yang kayak apa yang aku punya, antara mereka memang sudah berpenghasilan atau memang bawaan dari keluarganya yang sudah beruang, yang berada lah ibaratnya. Privilege kan? Privilege. Betul. Berarti ini apa istilahnya? Ada tips lah berarti. Kayak kan ekonomi pasti ada. Kalau tips untuk mengolah keuangan di umur sekian lah ya. Ngolah keuangan umur sekian lah. Ada dana sekian. Nah, diolahnya gimana? Kalau misal kalau untuk ini ya pengelolaan keuangan ya. Kalau bisa tuh tiap pengeluaran anggaplah seminggu sekali minimal lah seminggu sekali di rekap. Buat pengeluaran. Jadi di akhir bulan itu tahu pengeluaran bulan ini seberapa. Sedangkan dapat duit dari anggaplah kita masih dapat duit dari orang tua. Dapat dari orang tua sekian, lalu pengeluaran sekian. Nah, untuk bulan depan kira-kira pengeluaran bulan ini cukup nggak? Untuk bulan depan itu. Nah, jadi udah dikira-kira dulu. Jadi duit yang dikasih sama orang tua itu masih lebih jika pengeluaran bulan depan sama dengan pengeluaran bulan ini. Ada dana buat ditabung lah. Nah, lalu kalaupun kurang kan jadi dana yang dari bulan ini masih ada buat bulan depan jika memang ada kebutuhan yang tak terduga, kebutuhan dadakan gitu. Kalau ngolahnya kayak gini ya tuh, kan kayak tadi untuk keperluan bulanan, terus tabungan pribadi, dana terduga tuh untuk persentasenya yang bagus gimana tuh? Berapa persen kira-kira? Kalau tabungan, kalau aku sendiri sih 60-40 sih. 60 ke tabungan, 40 ke dana tak terduga. Jadi dana tak terduganya itu
konsumsi lah untuk makan tuh. Kalau yang naik motor yang bensin. Nah itu masuk ke ini Wan, masuk ke tabungan juga nggak apa-apa. Soalnya dana terduga ini memang bener-bener nggak akan kesentuh. Itu yang nggak bisa. Dana tak terduga yang benar-benar nggak kesentuh. Jadi memang benar dana itu dipersiapkan buat hal-hal yang terdesak. Kayak misal aku punya 1,5 lah, 1,5. 1 untuk konsumsi, 5 untuk yang tak terduga, bisa kali? Atau kegedean itu? Bisa sih. Soalnya 1 itu kan belum lagi kalau lagi pengen jajan-jajan ibaratnya gitu. Iya. Jajan-jajan. Hedon gitu kan. Maklum lah kan kalau lagi nengok duit tuh pengennya jajan terus gitu. Mana kalau apalagi kalau ini lagi buka-buka ojek online nengok makanan pengen. Hedon, Tuan. Hedon dulu. Wah, masih ada. Ya Allah, cuma perhitunganku kan ini 2 minggu lah habis. Kok cuma seminggu udah habis? Aduh dia, ada masalah itu. Karena itu nggak kerasa. Tahu-tahu ibaratnya gini. Aku dulu pernah seminggu itu 3 atau 4 kali ya beli Starbucks. Wah, anjir. Seminggu Wan. Seminggu 3 sampai 4 kali, Bang. 3 sampai 4 kali itu karena apa ibaratnya gini. Aku selalu nyediain saldo di ojek online gua. Karena gua sendiri nggak pernah bayar yang cash sekarang ke orangnya, beli apa? Jadi pakai yang GoPay-nya itu. Iya. Iya ya. Uang elektronik, Wan. Pakai uang elektronik. Pertimbangan aku tuh mau masang terus. Ini belum jadi nih, aku mau ke bank mengurus tuh. Karena aku tahu aku tuh bakal beli macam-macam. Kalau pakai ibaratnya kayak internet banking gitu. Itu harus tahan godaan buat beli apa-apa. Harus tahan godaan. Soalnya aku pernah bener-bener keluar duit banyak. Ini ada rencana mau beli. Terus mau sekalian ngurus kan. Jadi mau belinya online. Cuman aku mikir, nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Ibaratnya gini, kalau beli online itu kalau memang di lokal udah nggak ada. Ataupun kita lagi malas keluar aja lah. Bener-bener malas gitu. Kalau aku sih begitu. Soal kemarin laptop lah ibaratnya laptop. Aku beli online. Online belinya? Aku beli online karena di Pontianak sendiri kebanyakan yang jual laptop yang aku incer nggak ada. Kalaupun ada dia second. Sedangkan aku sendiri bukannya apa ya? Aku lebih milih buat beli baru dibanding beli second. Iya. Karena second sendiri ibaratnya apa ya? Bukan ngejelekin produk-produk bekas gitu, tapi menurut aku kita juga nggak tahu kerusakan apa yang udah pernah terjadi di device itu, di alat-alat elektronik itu. Ada pertimbangan lah istilahnya kalau mau beli online. Nah, cara ngeremnya tuh sampai sekarang nih kau udah bisa ngerem atau gimana ya? Kalau ngerem sih udah, alhamdulillah udah mulai teratasi pengen-pengennya gitu. Karena udah dari 2000 berapa kemarin aku bikin mobile banking ya. Dari awal pertama kuliah aku bikin. Dari awal pertama kuliah. 2016 ya, 2016. Aku bikin. Itu di 2016 belum terlalu sering aku pakai internet bankingnya karena memang apa ya, masih belum terlalu serak dengan fitur internet banking itu. Tapi semenjak tahu di 2017 dan 2018
Hedon sekali hidup saya. Hedon sekali. Aduh. Itu kayak aku pertama kali ini tahu cara gunakan GoFood. Anjir, baru tahu sama gunain GoFood. Dulu tuh katro masang-masang gitu kan. Sekarang ya Allah tinggal nekan-nekan tiba-tiba udah jatuh aja. Udah habis mungkin. Uang juga udah pergi aja tuh uang. Iya ya. Tapi kalau ngomongin soal hedon sih mungkin sesekali bisa lah ya. Sesekali nggak apa-apa. Di awal bulan paling enggak. Di awal bulan. Biasa kita kan hedon di awal bulan. Awal bulan hedon dulu. 3 kali nggak apa-apa lah hedon begitu. Ibaratnya untuk menyenangkan diri sendiri lah. Beli ini man, beli KFC. Bukan kayak McD. Iya, beli McD. serasa hedonnya Cari promo tapi ke burger gini Pak Rob, kita di Jogja paling anti kan gimana ya, bukan bilang anti sih tapi kita juga mikir-mikir juga karena kan lihat biaya hidup di Jogja juga rendah, kemudian pengeluaran juga rendah kan istilahnya kan, jadi makan juga kita atur dan cuman di awal bulan kita bisa hedon. Beneran di awal bulan belinya kadang kalau McD, Burger King itu pun cari promo. Iya. Jalan-jalan kemana ke bawah. Nah itu di awal bulan biasanya. Tapi kalau udah pertengahan bulan, udah mau akhir bulan, Burjo is the best. Burjo ada Burjo, warteg. Terus kalau dekat kampus tuh apalagi Burjonya Peri. Itu langganan loh. Ini belum aja orangnya. Masih belum balik tuh. Belum balik tuh. Padahal kalau ini yuk coba chat yuk. Soalnya gini, Peri itu ngelihat pasar juga Wan. Soalnya masih sepi. Dia nggak berani buka. Iya juga sih. Nah, di tempat dia bisa. Di tempat kalian kan ini rata-rata mahasiswa kan? Pasarnya kan di situ. Iya. Masih sepi. Malah lebih khusus lagi di daerah akunya Godadinya nih. Itu kan mahasiswa semua itu. Wah itu. Punya juga kan. Kalaupun beli orang sekitar paling ya pemasukannya nggak seberapa. Ya Allah. Yang buka tuh yang pinggir jalan tuh. Ya rata-rata pinggir jalan. Nah ini di dalam gang loh. Susah. Apalagi kalau kita tipikalnya orang yang mageran. Udah. Mau ke depan. Mau samping sana lagi jauh sedikit. Udahlah, nantilah. Apalagi daerah kalian tuh dingin banget tuh. Jangan nanya, Pak. Iya. Kemarau rupanya lebih dingin. Kupikir. Iya, Wan, jangan remehkan kemarau, Wan. Kemarau di Kalimantan sama di Jawa tuh beda. Paginya ya Allah, ini ya pilek ini. Ini dingin. Mandi itu siang. Kalau di Kalimantan bisa 2 kali, 3 lah. 3 kali. Kalimantan malah maunya berendam gitu kan. Bukannya ini ya di Sintang banjir. Iya, untuk sekarang lagi banjir. Hujannya deras terus lah, tiap malam kadang deras. Sore kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Mendung gitu. Enggak jalan-jalan apa? Nikmati wisata air. Belum ada yang ngajak, Pak. Wisata belum ada ngomong nih. Ngomong aja. Malas. Nantilah. Chat aja di grup itu. Main banjir yuk. Banjir. Oh, ini bukannya ini hujan ini. Ngajak tempat Gusti. Cuman katanya kan nunggu dalam. Ini udah lumayan dalam sih Pak Gusti. Naik juga, naik ke tangga ya. Udah kena ke tangganya si rumah Gusti. Gue sampai nggak tahu mau nunggu sedalam apa, nggak tahu hujan. Nggak tahu mau dalam katanya.
Mau nunggu sampai airnya masuk ke rumah tuh nggak tahu. Masuk rumah yang ngunjungin ini Basarnas bukan bukan Yang ngomongin malah tim orangnya anjir. Tim orangnya. Ada gitu nih. Ini kita melenceng banget. Selain ngatur pola pengeluaran, terus ada nggak kira-kira buat anak-anak muda lah ya istilahnya kayak semacam investasi segala macam. Itu menurut kau apa yang paling cocok buat anak muda zaman sekarang? Investasi apa gitu? Kalau investasi itu gimana ya? Orang kalau ekonomi sendiri, kalau aku turun ke investasi gitu, karena tuntutan mata kuliah. Oh iya, mata kuliah. Tuntutan mata kuliah. Jadi apa ya? Turunnya itu ibaratnya kayak desakan mata kuliah. Jadi dipelajarin kok investasi apa buat kedepannya bagus. Jadi teruskan aja, teruskan. Kebetulan kemarin ada mata kuliah manajemen investasi, jadi ada buka akun saham lah di namanya MNC Trade. MNC Trade tapi yang syariah. Jadi disitulah belajar dikit. Dulu pas masih pertama buat itu cuman transfer 100.000 karena buat pembukaan akun aja. Iya. Tapi setelah diperdalam lagi, dipelajari lebih lanjut, kok bagus buat kedepannya. Buat dana tambahan tak terduga. Karena yang ibaratnya ini yang aku mainin ini bukan model trade kayak binomo, bukan model-model gitu, tapi model saham. Jadi ibaratnya gini, ada sahamnya Sido Muncul, PT Sido Muncul. Nah, anggaplah aku beli sahamnya 4 lot. Jadi itu aku sudah punya saham Sido Muncul. Walaupun sahamnya sedikit lah istilahnya ya. Walaupun sahamnya sedikit. Jadi kalau ada RUPS, rapat umum pemegang saham, aku bisa ikut. Karena bukan saham. Walaupun kecil. Iya, cuman rapatnya diadakan di biasa sih di kota-kota besar lah, ibaratnya di Jakarta. Ya kali keluar duit seberapa buat pergi ke sana. Dapat doang anjir. Apalagi masih pemula begini kan. Iya. Tapi kalau untuk saham-saham begini harus diperhatikan betul-betul, harus benar-benar pandai buat memperkirakan saham mana yang kedepannya bakal naik. Jadi kita beli di harga terendah, jual di harga termahal. Jual beli saham gitulah. Kalau sekarang ini apa nih? Kalau sekarang sih sahamnya ini. Bidang apa? Bidang emas paling. Emas. Soalnya lagi naik terus belakangan ini. Nah, aku salah kemarin. Soalnya aku aku beliin sahamnya adalah satu perusahaan. Stagnan malah nggak naik. Aduh. Jadi mau dijual. Jual juga. Rugi. Takutnya rugi kan istilahnya. Jadi aku tahan dulu. Buat kedepannya siapa tahu naik kan. Lumayan. Oh, sistemnya tuh gitu ya. Jual beli saham. Beli. Misal naik baru jual gitu ya. Bisa. Itu misal satu lot itu ibaratnya satu saham lah ibaratnya dari 100 gitu kita beli satu.
Satu. Jadi kita punya satu lot buat mengakuisisi saham itu. Cuman kalau di persentase ibaratnya kalau satu lot itu cuman 0, sekian persen lah. Kalau untuk saham besarnya itu lah ya. Karena kalau untuk orang-orang yang benar-benar paham soal saham, mereka malah anti namanya beli saham gorengan. Kayak Saham gorengan. Nah, saham gorengan tuh ibaratnya saham-saham yang murah. Nah, saham-saham yang satu lotnya murah, cuman dibelinya cuman beberapa. Maka orang-orang yang benar-benar sudah pandai saham itu mereka bakal nyari saham yang benar-benar sudah ternama. Ibaratnya kayak sahamnya inilah apa sih, Garuda. Sahamnya Garuda, BNI, PT, BRI. Sahamnya bank-bank begitu atau ibaratnya saham perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Jadi mereka kemungkinan besar buat harganya naik lebih tinggi. Sekali beli. Sekali belinya tuh bukan cuma 1-2 lot. Banyak. Paling enggak itu berapa? Sekitar 10 atau berapa ya? 10 lot. Nah, sedangkan harga satu lotnya aja itu kalau nggak salah aku lihat kemarin terakhir sekitar 1 jutaan. 1 jutaan satu. 10 lot ya sekitar 10 juta. Nah, cuman yang sakitnya kalau main saham-saham besar begitu, anggaplah kita kemarin ada kayak kecelakaan pesawat. Itu sahamnya turun itu. Turun. Kayak kemarin pesawat apalah itu. Lion ya? Lion. Itu harga satu lotnya turun akibat dari kecelakaan itu. Jadi orang-orang yang punya sahamnya ibaratnya ya udahlah nunggu aja ke depannya siapa tahu bakal naik lagi. Kalau mereka jual waktu pas sahamnya lagi turun ya mereka harus berani rugi. Iya. Kan salah satu YouTuber Indonesia juga kan ini main saham juga. Siapa? Si Raditya Dika main saham dia. Oh, main ya. Main saham dia. Main saham. Cuman dia nggak mau ibaratnya nggak mau terlalu terbuka soal dia main saham. Jadi ibaratnya ada kemarin dia bilang itu kalau nggak salah pas ada di YouTube-nya lah kalau nggak salah dia bilang. Tentang keuangan ada finance. Ada finance ngomong. Yang ngundang orang enggak sih? Enggak. Nah kalau itu lupa aku. Pokok dia pernah bilang begitu. Jadi buat dana ke depannya. Nah dia nggak mau ngasih tahu saham apa yang worth it buat investasi. Ibaratnya kita harus pelajari sendiri itu. Nah, jadi nggak ibaratnya nggak latah ngikut orang gitu. Belum tentu apa worth it buat dia, belum tentu worth it buat kita. Full mandiri ya berarti. Berarti harus mandiri. Jadi harus tahu seluk-beluk saham tuh gimana. Nah, itu kalau untuk kayak kita nih cocok nggak sih? Udah di apa kalau untuk yang masih ibaratnya masih awam gitu sih dipelajari dulu sih sebelum terjun bagusnya. Kalau istilahnya kalau yang kecil-kecilan gitu masih dipelajarin atau rada susah atau tergantung orang? Tergantung orang sih kan ada orang yang gampang nyerap suatu ilmu. Ada orang yang butuh sekian lama buat nerapin ilmu yang dia dapat buat kedepannya. Nah, kalaupun memang dia cepat nyerap ilmu itu, berarti dia memang bakal mudah buat
langsung terjun ke dunia sahamnya. Berarti bisa lah ya kalau Kalau mau invest kan. yang orang-orang yang nyoba dulu. Bisa, cuma dipelajari aja dulu. Ibaratnya kayak kemarin kan si Yogi, si Hadrami ini udah tertarik buat reksadana. Nah, itu dia. Saya sudah mencoba pelajari. Nah, itu coba baca-baca aja, apalagi e-commerce di Indonesia kan ada yang menyediakan layanannya kayak Tokopedia itu. Ada namanya reksadana. Apalagi investasinya mulai 10.000. 10.000 udah bisa invest coy. Sudah bisa investasi. Kira-kira 20.000 lah. Kemarin aku cek 20.000. Paling enggak 20 lah, ibarat 20.000 lah. Dengan biaya ini itu lah. Reksadana apanya? Anjir, ngeblank aku ya. Kemarin apa ya? Aku coba-coba istilah ininya orang awam kok ini tahu apa kok reksadana dijelasin. Reksadana. Dia yang diinvest apa? Uang, Pak. Uang, uang situ. Uang. Jadi aku kemarin belajar coba baca, rupanya dia tuh reksadana sendiri tuh kayak dananya nanti tuh akan berlipat-lipat gitu loh, Pak. Kayak nabung, cuman nanti berlipat-lipat. Tapi beda dengan nabung di rekening gitu loh. Contohnya kemarin aku nonton di mana tuh, nonton di YouTube. Bukan, misalkan apa ya? Bukan kayak bunga, Bu? Enggak. Kalau aku ngeliatnya sih sedikit mirip dengan bunga. Cuman ada yang bilang itu adalah keuntungan, Pak, katanya. Pemaingan. Nah, itu aku yang bingung itu. Makanya kan kemarin aku coba invest kan di Tokopedia reksadana tuh. Ada yang syariah, alhamdulillah. Udah, tak pilih yang syariah. Cuman keuntungannya di bawah reksadana konvensional. Dia cuma dapat 5,6% dibanding konvensional 6% per tahun. Tapi ada ya profit. Itu dia profitnya cuma sekitar segitu, Pak, per tahun 6%, 5% gitu. Yang dilihatnya apa tuh? Ya sama kayak yang lain-lain, ya investasi gitu. Kalau itu hampir sama dengan saham tadi, bisa dijual belikan. Hampir sama dengan saham, cuman ibaratnya kalau saham kan kita sendiri yang turun tangan buat jual belinya. Kalau reksadana ini dari merekanya, kita hanya tinggal letak duit buat investasinya aja. Oh, udah tuh. Kalau ibaratnya dana yang kita kasih ke sebuah penyedia jasa reksadana itu bakal diputar oleh namanya manajer investasi. Manajer investasi. Bakal diputar terus. Uangnya diputar. Terima bersih gitu istilahnya. Ya kurang lebih gitulah, kita tinggal lihat, keuntungan hari ini sekian, keuntungan hari ini sekian. Kita hanya tinggal investasi duit aja. Kalau yang ini yang kau yang kalau aku ini kan kita harus ngelihat pergerakan kayak grafik yang binomo itu sebetulnya kayak gitu. Kurang lebih begitu. Soalnya dia perubahan nilai sahamnya per detik. Berarti diawasin terus dong. Diawasin terus. Kalau punya aku sih, kalau memang pas lagi mau beli, diawasin terus. Biasanya dia kalau untuk saham, kalau yang aku amati sih itu sekitar 1 menit refresh. Jadi misal aku nih lagi lihat, harga sahamnya segini. Aku tengok di menit berikutnya, turun 1. Nah, aku lihat lagi naik, jadi naik 2, malah lebih mahal. Aku tunggu sampai pas dia turun. Pas turun langsung dibeli. Jadi kalau memang mau jual beli secara langsung memang harus diperhatikan. Tapi kalau memang buat di jangka panjang, paling cuma dilihat pergerakan itunya aja sih. Kira-kira
kira-kira jadi nanti dia bakal naik atau bakal turun. Kalau dari posisinya di atas, apakah nanti bakal turun atau bakal stay di atas terus? Ya itu aku kan kalau Lihat kita lihat lihat tren lah ya. Lihat ini apa lihat Tren. trendnya tuh. ikan binomo nih Kayak binomo anjir. ini apa kayak wah lagi naik nih apa sih yang ditekan tuh apa sih Maksudnya tuh aku bingung juga kan apa sih yang dianu tuh bedanya tuh apa gitu loh. Binomo sama yang lain. Kalau binomo dia tuh model trade. oh beda ya udah beda lagi ya. Beda. Udah beda Beda. Trade. Jadi trade ibaratnya kalau bahasa kasarnya mirip inilah. judi Mirip judi. Jadi misal nih kita investasikan 500.000, 500.000 kita letakkan di naik, rupanya malah turun. Nah, udah 500.000 kita hangus. Oh, nebak grafik berarti. Grafik gitu. Berarti emang beda jauh ya sama yang saham yang sepengetahuan aku sih begitu. Oh, berarti ilmunya beda. Aku pikir sama. Prinsip kerjanya tuh sama. Tapi yang paling resiko dari ketiga itu kira-kira yang mana? Kalau resiko sih jelas besar model-model trade nih begitu. Cuman kalau trade dengan yang saham, resikonya beda tipis lah. Cuman kalau dibilang resiko lebih besar, cuma trade yang begituan, model-model kayak binomo gitulah ya. FBS. Apalagi forex, model forex begitu. Wah, itu. Kalau itu udah berat jenis itu, gila. Kalau itu berat aku aja nggak paham itu. Dalam lagi ya. Gokil. Ya Allah. Keren yuk. Ini malam nih kita udah ilmu semua ini kan dari awal ilmu semua. Istilahnya orang awam tuh bisa nangkep lah. Kayak model aku yang benar-benar nggak ngerti masuk dunia kayak gitu kan, kayak tadi aku berapa kali nanya itu nggak ngerti aku kan. Banyak ada beda. Beda gitu ya. Gimana ya? Tapi paling enggak sih aku coba-coba dulu lah. Kalau misalkan memang dia untung, coba lagi. Untung terus gitu. Ada rumus apa kayak patokan loh. Patokan apa nih? Batasan, bukan apa ya nyebutnya, susah. Rumus kayak trik survive di investasi lah mungkin. Trik buat survive di investasi ya terus belajar. Karena dia perlu dipelajari terus tiap pergerakannya. Yang dipelajarin apa? Pergerakan. Itu. Apa ya ibaratnya kemarin? Keywordnya apa sih? Kalau kita kan belajar investasi. Kalau di Instagram itu ada akunnya buat nama Instagramnya apa kemarin ya? Bentar aku cek dulu. Oh, berarti ya udah ada. Kan dari orang-orang yang awam nih kan kayak. Nah, nama Instagramnya ngerti saham. Ngerti saham. Dia ada di highlight Instastory-nya kok. Tuh yuk apa pendengar e-sport. Pendengar e-sport boleh langsung menuju ke ilmunya yang mau belajar kan. Dia juga ngasih tahu kok kalau ibaratnya model-model main saham begini nggak haram, justru halal karena dia perusahaannya jelas dan juga nggak fiktif. Tuh. Yang kan ada juga tuh ibaratnya orang-orang yang
main saham itu nggak boleh ibaratnya kan. Iya, ada. Nggak Kita boleh kan. berarti Nah, ada yang pendapat halal berarti ya aman lah. Ulama bukan karena terverifikasi OJK pasti. iya Ya. ada sertifikat. Ini kalau nggak salah kan ada dikasih tahu sama si Ustadz, siapa sih namanya? Khalid Basalamah kah? Ya. Ustadz Khalid Basalamah itu ada ngasih tahu. Itu Dia kebetulan ada yang nanya pas kajian dia jawab, jual beli saham dalam Islam bolehkah? Ya boleh karena dia perusahaannya jelas dan tidak fiktif. itu aman. Oke. Aman ya berarti ya. Iya muslim. Tertarik main saham? Kayaknya entar saya selesaikan. Nunggu ada income. Ya, kalau model Ma'ruf kan ada lah istilahnya. Malu udah ada income. Bang jajan ya Rup. Income sebulan ada Pak. Untuk jajan-jajan lah. Kalau aku kan masih benar-benar bentuk sponsorship. Orang tua. Yes. Aku juga income bukan cuma dari kerjaan aku dijaga counter sih. Kadang ada kalau di kawan kuliah aku, kami ibaratnya buka jasa gitu kan. Jasa apa tuh? Ya fotografi, videografi. Oh kayak produksi host. Nah, tapi nggak terlalu expert dalam bidang itulah. Jadi tapi kalau ada yang perlu bisa hubungin dan nama lah istilahnya. Iya, sebenarnya ada loh. Jadi kalau untuk dalam hal-hal fotografi, videografi juga masih belajar. Seenggaknya ya ini apa jual jasanya itu. Jual jasanya itu. Aku masih gratis nih, belum ada harga, emang parah nih. Nah, maka itu kalau ada yang bilang harga teman, sebenarnya mereka tidak menghargai teman. Asli. Juga. Gokil, harga teman, Cuk. Harga teman. Iya. Kalau ada yang bilang, lu sama teman sendiri masa mahal, itu berarti lu nggak menghargai teman lu yang usaha. Iya, betul. Yang menghargai kayak mana, Rup? Kalau yang menghargai itu, mereka nanya harganya berapa. Udah. Ibaratnya kalaupun memang mau tertarik menggunakan jasanya. Kalaupun memang mau bercandaan soal turunin lah harganya. Itu kalau memang mau sebagai bercandaan doang, tapi harganya dia bayar tetap. Nah itu justru kalau aku appreciate, aku hargai itu. Malah senang lah ya. Malah senang. Kadang ada sih kawanku. Lah gitu. Ada bahkan aku waktu pas di Sintang kemarin sekitar bulan Januari Februari itu kan ada kawan-kawan kita lah yang jualan ini pempek, tahu? Tahu kan, nah itu tahu kan? Ya. Aku tiap datang ke tempat dia jarang sekali bayar. Karena memang dari dianya yang malahan akunya nggak enak karena tiap datang ke situ kok nggak bayar. Apalagi pernah waktu itu aku nyantai di tempat dia jaga, yang di depan Indomaret itu. Indomaret yang di ini deket Sambal Geledek. Oh ya. Nah, kan dia ada buka di situ. Cuman yang lebih sering jaga karyawannya daripada dia. Kebetulan pas dia yang jaga malam itu, aku tanya, Dik, aku kesana lah, gue bilang kan. Oke, Rup, kawanin aku juga sendiri ya. Udahlah. Sebelum aku mampir ke tempat dia, aku beli minuman lah buat ngobrol kami berdua lah kan. Nah, aku bilang kan, Dik, buatkan satu. Makanlah sambil ngobrol. Pas aku mau bayar,
Nggak usah Rup. Nah, Iya. akunya malah nggak enak. Enak. Kalau itu kan Kitanya. tujuannya, Rup. Kadang Kalau kalau beda nih yang model yang kayak kita nih biasa. Video, foto itu beda tuh Rup, reaksi. Apalagi kemarin ada yang tersinggung kan soal usaha-usaha begitu. Oh iya, masalahnya susah juga. Jangan yuk, udah kelar itu. Udah kelar. Tapi istilahnya kita juga mensejahterakan usaha lah ya. Buka usaha gitulah. Kalau nggak beli, nggak usah di apa istilahnya. Kalau nggak beli ya nggak usah dihina juga gitu. Kalau aku sendiri sih prinsipnya ini kayak ada yang pernah aku up di story di WA di IG. Karena semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi walaupun orang itu misalnya aku buka toko di depan rumah kawan. Nah, Wawan nih sebagai konsumen nggak ada terketuk hatinya buat beli di tempat aku, justru beli di yang di depan gang ibaratnya begitu. Nah, kalaupun memang nggak tergerak hatinya buat beli di situ, ya enggak, udah. Ya, nggak dipermasalahin ya. Kalau aku sih ya udah, berarti memang rezeki udah diatur sama Allah. Hati juga memang udah buat beli di sana. Nah, inilah lebih kalau umumnya tuh bukan pasarnya mungkin. Marketnya bukan. Marketnya situ. Marketnya ke orang lain. Iya gitu. Karena ada juga istilahnya kayak, oh aku udah langganan sama orang gitu loh. Bisa jadi kan istilahnya. Emang nggak kawan nih aku sama Maruf depan rumah. Tapi kan aku udah langganan yang depan. Ini baik juga itu. Kalau justru malah nggak enak ibaratnya kalau aku sendiri loh ya, justru nggak enak buat maksa orang buat beli di tempat aku gitu, ibaratnya maksa buat Wawan beli di tempat aku gitu. Iya. Kalau dari aku sendiri loh ya, nggak tahu kalau dari orang-orang yang lain itu gimana. Karena kan juga istilahnya di situ Ma'ruf juga nawarkan kualitas gitu loh. Kualitasnya coba tahu beda sama yang di tempat kau biasa beli kan Wan. Gitu jadinya. Karena tren jualan makin meningkat nih. Selama pandemi tren jualan makin meningkat. Tren jualan makin meningkat. Ini zaman sekarang cuy. Kalau aku buka sosmed kan kawan-kawan kita tuh. Banyak. Bisnis semua. Kita jual apa kita? Aduh. Kita tuh salut. Kok iya. Wih, keren bisa ya mereka. Kayak kemarin yang aku nanya di Nawan. Sempat terpikir nggak mau jualan? Sempat, cuman bingung mau jualan apa. Ya berarti kan benar-benar dari personal loh. Personal. Mereka juga berani ngambil resiko. Yang orang takutkan kalau buka usaha kan gagalnya. Orang udah mikir ke gagalnya duluan daripada usahanya dulu. Iya sih. Daripada buat nyobanya. Nanti kalau aku buka ini ada yang beli nggak ya? Nanti kalau nggak laku gimana ya? Mikirnya udah ke situ. Padahal kan kalau memang udah niat tinggal. Kalau udah niat ya kerjakan aja. Apalagi yang lebih mantap itu adalah pekerjaan yang paling mantap adalah hobi yang dibayar. Itu yang paling mantap itu. Iya. Masih yang punya hobi game jadi pro player bisa malah ada pendapatan. Yang punya hobi masak jadi chef. Ini penjual makanan ringan. Penjual makanan ringan kayak cemilan-cemilan begitu. Kayak kawan kau tuh. Iya, kawan-kawan kita.
Kalau kita lah. Banyak, tapi emang salut loh. Berani ngambil itu loh, ada modal. Terus ini jual, nggak takut. Nggak tahu sih, pasti ada takut gagal tuh pasti ada. Cuman takut gagal tuh pasti ada. Cuman mereka beranikan diri. tetap jalan ini. Apa dulu? Kan banyak, kadang nggak apa istilah stakeholder ya, yang ada nasi yang belajar. Kalau aku manajemen kemarin tuh ada manajemen proyek tuh stakeholder tuh kayak ini lingkungannya gimana, mendukung atau iya. yang gitu-gitu lah. Kalau yang bangun ruko kan kayak izin bangun MB-nya kan pemerintah jatuhnya. ini lah yo yang kayak klinik abang kita. Itu izinnya nauzubillah lama Pak. Kita kan ilmu lagi. Oke, daripada kelamaan ilmu langit ya. Ngalor gitu. Kita potong segmennya. Iya, langsung segmen kedua. Apa tuh? Apa tuh? Tadi potong ya. Oke, langsung lanjut ke segmen kedua. Conclusion. Oh ya, kesimpulan. Bukan lo. Closing statement segmen pertama dari Ma'ruf. Yang mana dulu? Yang dari awal kita ngomongin sampai yang akhir nih. Ya. Kesimpulannya dari ekonomi ya. Iya. Kalau ekonomi terlebih ekonomi syariah sih memang apalagi belakangan ini lagi tren dengan kata-kata syariah gitu. Ya. Orang-orang bakal mikir lagi, wih, ada sesuatu yang baru nih dalam bidang ekonomi. Ada label syariahnya di belakangnya. Mempertegaskan dari segi agamanya di situ. Cuman kalau dari segi ilmunya kurang lebih yang dengan konvensional, cuman ada tambahan dari perspektif agamanya lagi. Nah, begitu. Dan juga inti apanya nih? Inti kan kita udah konklusi kesimpulannya nih. Ini belum membahas kesimpulannya Pak. Nah, kalau untuk kesimpulan begini sih paling. Ekonomi syariah sendiri kan memang ibaratnya masih baru di Indonesia. Belum pegiat ekonomi syariah sendiri masih belum sebanyak ekonomi konvensional lainnya. Jadi bakal banyak orang yang perlu belajar lagi soal ekonomi syariah. Terlebih aku yang masih jadi mahasiswa. Jadi kalau di obrolan tadi ada kata-kata yang salah ya mohon maaf karena masih belajar gitu. Kita semua di sini belajar. Lalu untuk saham-saham tadi ya memang kalau dibuat seumuran 20 lah ya, kita ambil garis tengahnya umur 20-an itu memang investasi yang bagus ya investasi saham. Tapi ya memang perlu belajar lagi karena nggak ada sesuatu yang instan, itu nggak ada. Kecuali mie. Dipatahin dong gitu. Kecuali mie yang bisa instan. Iya. Udah gitu aja sih mungkin kalau soal kesimpulannya. Oke. Terima kasih Pak Ma'ruf. Kita lanjut ke segmen kedua. Sobat e-sport jangan kemana-mana. Emang ada? Masih kita ada breaking ya. Segmen kedua. Ini dipotong. Nanti segmen keduanya dibuat episode yang lain. Gitu. Emang apa anjir? Aku nggak tahu. Kan kemarin. Oke ya, ini lanjut di segmen kedua ya. Jangan kemana-mana sobat-sobat e-sport. Oke. Ini segmen kedua Pak. Jadinya kemarin kan
Kan kau nanya Wan, Ma'ruf Mas. Yang kan masalah yang ini barang-barang. Bukan kau nggak sih? Atau siapa ya yang main ngetuk tuh ngomongin soal ini sad boy Pak. Ya Allah. Ada yang bilang pas ngobrol-ngobrol kemarin itu. Ini udah benar Ma'ruf dong. Aku riset rupanya memang ini di Twitter kan nih Rob. Di tweet-tweetnya nih banyak sih. Yang menarik. Banyak menarik.